Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, aku mau rencana staycation 1 hari bersama keluarga. Mau quality time gitu ya. Ini aku udah sampai di hotelnya. Tapi ini masih nunggu suamiku untuk check-in ya. Jadi kita belum dapat kamar. Hotelnya lumayan nyaman ya, luas, anak-anak juga senang sekali. Nah, ini udah dapet kamarnya, kita menuju ke kamarnya dulu. Ini sudah di kamar dan langsung berantakan karena anak-anak tuh langsung main-main, minta ganti baju. Aku di sini mau sharing soal pengalamanku mengenai anakku yang mengalami speech delay. Nah, jadi anak pertamaku ini waktu di usia kandunganku 32 minggu aku mengalami pendarahan. Dan setelah dicek ternyata harus segera dilahirkan. Jadi masih muda kalau misalnya orang-orang bilang ya, karena usianya masih 8 bulan dalam kandungan. Nah, setelah lahir dia itu harus langsung masuk NICU dan dirawat di NICU selama kurang lebih 5 hari. Waktu itu sih perkembangannya alhamdulillah dia setiap harinya meningkat. Jadi hanya butuh 5 hari untuk di ruang NICU dan bisa langsung dibawa pulang. Alhamdulillah selama di rumah pun dia tidak ada gangguan atau sakit gitu. Jadi perkembangannya pun normal-normal saja. Misalnya saatnya dia untuk tengkurap, di bulan keberapa dia sesuai dengan bulannya, tidak ada yang terlambat. Seperti duduk, berdiri, berjalan itu tidak ada yang terlambat, masih dalam tahap wajar. Nah, ini anak-anakku lagi lihat pemandangan sambil lihat ada kereta, kebetulan di bawah sana pas banget sama jalur kereta, jadi dia pada nungguin kereta lewat. Dan ini pemandangannya emang bagus banget ya, walaupun ini di pusat kota, tapi karena kita ada di lantai 15 jadi terlihatnya indah. Malam harinya anakku pengen makan sate, jadi kita keluar buat makan sate. Lanjut ke ceritaku ya. Waktu anakku umur 1 tahun, aku kok ngerasa dia belum bisa mengucapkan satu patah kata pun, walaupun itu yang seperti memanggil mama, papa, seperti itu dia belum bisa. Dan dia hanya bisa menunjuk apa yang dia inginkan, dan kalaupun tidak sesuai dia akan menangis. Nah, di situ aku mulai mencari tahu sebenarnya kenapa. Aku mulai baca-baca, mulai konsul ke dokter, cuman kata dokter ini masih dalam tahap wajar karena usianya masih 1 tahun. Nah, pas usianya 1,5 tahun itu juga belum ada perkembangan sama sekali. Jadi aku mulai tanya-tanya dan kebetulan ada yang menyarankan untuk diterapi. Untuk diterapinya terapi kayak pengobatan alternatif gitu ya. Jadi dia tuh dipijat atau diurut-urut gitu. Nah, ini pemandangan malam hari, Masya Allah, cantik banget. Aku tuh senang banget. Anakku juga melihatnya juga senang banget. Setelah di alternatif beberapa kali, aku melihat perkembangannya itu memang tidak ada sama sekali ya. Terus aku mulai merasa khawatir, takutnya anakku ini autis, karena anak-anak yang seusianya dia itu udah ada yang sudah bisa bicara. Lalu aku putuskan untuk konsul ke dokter anak.
Dan setelah dicek oleh dokter anak, alhamdulillah anakku normal semuanya. Dia hanya mengalami lambat bicara atau speech delay. Nah, dari dokter anak itu aku disuruh konsul ke dokter rehab medik. Di dokter rehab medik itu dicek kembali ya, dicek motoriknya, motorik kasar, motorik halus. Nah, akhirnya dokter rehab mediknya menyarankan untuk diterapi. Nah, ini hari kedua, sudah pagi aku buka jendela dulu. Anak-anak sudah bangun, tapi mereka masih di kasur, masih tidur-tiduran sambil lihat TV. Nah, dokter rehab medik menyarankan untuk diterapi dengan 2 macam terapi. Yang pertama itu sensor integrasi, dan yang kedua itu terapi wicara. Saat itu aku senang banget ya anakku bisa dapet terapi, tapi ternyata jadwalnya itu waiting list. Itu tuh padat banget karena memang banyak yang terapi. Jadi jam-jamnya itu sudah full dan aku harus menunggu sampai nanti dikabarin. Tapi setelah 1 bulan menunggu, ternyata belum dapat jadwal juga. Lalu aku datangi kembali rumah sakit dan menanyakan apakah ada jadwal yang kosong untuk anakku, karena saat itu anakku sudah berusia 2 tahun dan sama sekali belum bisa bicara. Alhamdulillahnya ternyata ada jadwal yang kosong di saat itu. Jadi sama administrasinya anakku dimasukkan di jadwal yang kosong itu. Cuma masalahnya saat itu jadwalnya itu ada di jam kerja pada siang hari. Jadi aku bingung ya, karena memang aku juga bekerja, suami bekerja, bingung untuk gimana nih supaya mengatur jadwal agar anakku bisa tetap terapi. Akhirnya aku putuskan untuk bicara dengan atasanku untuk minta izin bahwa anakku akan diterapi di hari tertentu pada jam kerja. Jadi aku minta izin setiap minggu di hari itu aku tidak masuk. Alhamdulillah atasanku mengizinkan, walaupun sebenarnya aku takut kena sanksi, tapi semua aku lakukan demi anakku agar dia bisa bicara seperti anak-anak lain pada umumnya. Waktu awal terapinya itu baru dapat 1, yaitu yang sensor integrasi. Karena untuk terapi wicaranya itu jadwalnya emang bener-bener full dan tidak ada yang kosong. Jadi terapisnya menyarankan untuk terapi sensori integrasi terlebih dahulu. Nanti terapi wicaranya menyusul kalau memang ada jadwal yang kosong. Tapi ya alhamdulillahnya sekitar 2 bulan setelah melakukan terapi sensor integrasi itu, alhamdulillah anakku bisa bicara, walaupun kata-katanya itu masih terputus-putus. Itu tuh berpengaruh banget terhadap perkembangan anakku. Nah, sampai akhirnya setelah berjalan sekitar 4 bulan baru anakku dapat jadwal terapi wicara. Di terapi wicara ini anakku lebih dilatih lagi bicaranya, diterapi lagi, jadi untuk memperlancar kata-kata yang sudah bisa dia ucapkan. Dan setiap 3 bulan sekali itu akan dievaluasi oleh dokter anaknya dan dokter rehab medik apakah
terapinya dilanjutkan atau sudah bisa di stop. Dan ternyata anakku masih lanjut karena memang ucapannya itu belum lancar banget. Anakku menjalani terapi ini kurang lebih 1,5 tahun, dan itu perkembangannya alhamdulillah luar biasa sekali. Dia bisa mengucapkan dengan normal seperti anak-anak yang lainnya. Di sini aku merasa bersyukur banget karena anakku bisa bicara seperti anak-anak usianya. Yang awalnya aku tuh agak berat ya menerima kalau anakku mengalami speech delay, tapi ketika aku mulai memasuki terapi itu, di situ aku merasa bersyukur banget. Ternyata speech delay itu bisa diatasi dengan terapi. Yang awalnya aku berpikir namanya seorang ibu ya, tidak ingin anaknya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sekarang anakku ini malah cerewetnya minta ampun ya. Nah, ini mereka sedang nonton video sambil minta dibuatkan energen, padahal kita ini mau sarapan, tapi dia makan biskuit dulu, minum energen dulu. Nah, buat teman-teman yang mempunyai anak seperti aku, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena semua itu bisa diatasi. Dan kita tetap harus berusaha, berdoa, dan bersyukur. Sebagai seorang ibu, kita harus kuat, harus semangat, karena itu bisa memotivasi anaknya sendiri untuk tetap semangat, untuk belajar, untuk menggali kemampuannya. Dan jangan lupa terus berusaha, berdoa, dan bersyukur, karena setiap anak itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Nah, ini anakku sudah selesai, kita mau siap-siap untuk sarapan. Setelah sarapan kita mau berenang, lalu istirahat, kemudian siap-siap untuk packing pulang. Demikian dulu ya teman-teman, sharing-sharing dari aku. Jika ada kata-kata yang salah, aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton videoku ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.